Inilah bahaya terbesar dalam hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, adakah bahaya yang lebih besar dalam hidupmu dibandingkan perang Uhud? Rasulullah menjawab, ya. Namun apakah bahaya yang beliau maksud? Sejak kecil beliau telah kehilangan ayah sebelum sempat melihat dunia, ibunya wafat saat beliau masih belia, dan kemudian kakeknya yang menjadi pelindungnya pun meninggal. Beliau tumbuh dalam keadaan yatim piatu, tanpa harta dan perlindungan. Saat mulai berdakwah, kaum Quraisy semakin memusuhi beliau, bahkan mencoba membujuk Abu Thalib agar meninggalkannya. Hampir saja paman tercintanya menyerah pada tekanan itu, tetapi Rasulullah tetap teguh. Tahun-tahun berlalu dan siksaan semakin menjadi-jadi. Beliau serta para pengikutnya diembargo hingga nyaris mati kelaparan. Beliau dilempari batu dari atas bukit, tenda tempatnya beristirahat dibakar, bahkan makanan beliau pernah diracuni. Berulang kali upaya pembunuhan dilakukan, namun dengan pertolongan Allah, beliau selalu selamat. Namun dari semua itu, Rasulullah tidak pernah menyebutnya sebagai bahaya terbesar dalam hidupnya. Menjawab pertanyaan Aisyah, beliau menceritakan pengalaman yang paling berat dalam hidupnya. Di awal dakwah, aku menghadapi tantangan besar dari penduduk Mekah. Maka, aku pergi ke Taif untuk mencari perlindungan dan meminta izin berdakwah di sana. Salah seorang pemimpin suku memberiku izin, tetapi diam-diam ia menghasut sekelompok orang jahat untuk menyerangku. Saat aku mulai menyampaikan seruanku, mereka menyerangku dengan kasar. Aku dilempari batu hingga tubuhku penuh luka, dan akhirnya tak sadarkan diri. Seorang sahabatku menggendongku ke tempat yang agak jauh dari Taif, dan membaringkanku di bawah naungan sebuah pohon. Ia pergi ke desa untuk meminta air, tetapi tidak ada seorang pun yang mau memberikannya. Ia kembali dengan tangan hampa dan wajah penuh kesedihan. Ketika aku sadar, aku mengangkat kedua tanganku dan berdoa, ya Allah yang Maha Kuasa, aku berdakwah karena Engkau memerintahkannya, tetapi mereka menolakku. Mungkin ini karena kelemahanku. Ya Allah yang Maha Pengasih, berilah aku keteguhan hati dan kekuatan lisan. Tiba-tiba, aku melihat Jibril menutupi cakrawala, siap menerima perintahku untuk membinasakan penduduk Taif. Aku terkejut dan berkata, jangan. Aku diutus bukan untuk menghancurkan, tetapi sebagai rahmat bagi semesta alam. Biarkan mereka hidup. Jika hari ini mereka menolak, mungkin keturunan mereka kelak akan menerima seruanku. Bahaya terbesar dalam hidupku bukanlah ancaman fisik atau usaha pembunuhan terhadapku, tetapi kemungkinan kebinasaan bagi orang-orang yang belum memahami kebenaran. Begitulah Rasulullah, penuh kasih dan pengampunan, bahkan kepada mereka yang menyakitinya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.